Ide mengenai multiverse sebenarnya muncul dari pengukuran dalam dunia kuantum. Seperti yang kita tahu, dalam dunia kuantum, sebelum pengukuran atau pengamatan dilakukan, partikel elementer seperti elektron mempunyai sifat dualitas. Artinya, elektron bisa bersifat gelombang dan juga partikel dalam waktu bersamaan. Anehnya, sewaktu ilmuwan atau pengamat mengukur keadaan objek kuantum seperti elektron dengan akurat, ternyata sifat gelombang elektron jadi hilang, yang ada hanyalah sifat partikelnya. Lalu mungkinkah pengukuran atau pengamatan mereduksi sifat gelombang dari elektron? Jawabannya, yes. Dalam fisika kuantum, semua keadaan objek tercakup dalam perangkat matematis bernama fungsi gelombang Schrödinger. Jika semua peluang keberadaan objek kuantum seperti elektron termuat dalam fungsi gelombang Schrödinger, maka pengamatan atau pengukuran membuat fungsi gelombang menjadi keadaan terdefinisi dari objek, dan peluang keadaan lain menghilang. Atau bahasa fisikanya, semua peluang di luar peluang paling mungkin runtuh atau terdikoherensi menuju ketiadaan. Wow, pusing kan? Supaya tidak pusing, kita coba analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dihubungkan dalam keseharian, kita bisa katakan semua hal yang ada di sekitar kita hanyalah gelombang yang merambat. Artinya, semua hal di sekitar kita akan termanifestasi ke dalam realitas ketika kita memilih untuk mengamatinya. Jadi intinya, pengamatan, tindakan, pilihan, dan apapun yang dilakukan manusia membuat realitas di sekitar kita menjadi nyata, menjadi realitas yang kita jalani, amati, dan rasakan. Persis sebagaimana elektron yang teramati dalam satu keadaan saja. Padahal sebelum pengamatan dan pengukuran, elektron berada dalam superposisi, yakni gelombang sekaligus partikel. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, kemana sifat gelombang dari elektron jika yang teramati hanyalah sifat partikelnya? Jawabannya ada dalam dunia paralel. Dan gilanya, Everett mengatakan bahwa pengamat bukan hanya penonton dari realitas. Pengamat juga ikut menentukan realitas. Bahkan pengamat ada pada setiap realitas yang mungkin selama memenuhi persamaan Schrödinger. Contoh singkat dari implikasi teori Everett adalah jika kita melempar dadu biasa, maka kenyataan ala Everett mengatakan bahwa si pelempar dadu sebelum pelemparan ada dalam 6 dunia atau realitas yang berbeda. Realitas di mana mata dadu yang muncul 1, realitas di mana mata dadu yang muncul 2, realitas di mana mata dadu yang muncul 3, realitas di mana mata dadu yang muncul 4, realitas di mana mata dadu yang muncul 5, dan realitas di mana mata dadu yang muncul 6. Semua realitas ini eksis dan bercabang menjadi realitas uniknya masing-masing. Atau dalam kasus kucing Schrödinger, realitas terbagi dua sebelum kotak dibuka. Realitas atau dunia di mana kucing hidup, dan realitas atau dunia di mana kucing mati. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa pengamat atau pelempar dadu atau si kucing malang dalam eksperimen Schrödinger hanya merasakan satu alur dunia atau satu kenyataan saja? Kenapa alur dunia di semesta lain atau kenyataan lain di multiverse tidak bisa diamati dan dirasakan dan juga tidak terhubung satu sama lain? Well, jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa karena keterbatasan manusia saat ini yang belum bisa menguji implikasi teori gelombang universal Everett melalui alat atau eksperimen tertentu. Atau mungkin karena realitas harus seperti itu, dan hanya begitu realitas yang cocok untuk makhluk 3 dimensi seperti kita. Atau jangan-jangan implikasi atau tafsiran atas teori ini salah? Oh no! Makin bingung kan? LOL! Mari kita berandai-andai. Jika teori ini memang benar secara fisika, bukan hanya benar secara matematis, karena konsisten dengan asas-asasnya sendiri, maka mungkin ada begitu banyak versi kita di dunia lain. Ada dunia atau realitas di mana kita kaya, ada realitas di mana kita miskin, ada dunia di mana kita hanyalah sampah masyarakat, ada kenyataan di mana kita pemenang, ada bahkan dunia di mana kita tidak pernah lahir sama sekali, dan ada tak terhingga kemungkinan dunia yang lain. Well, dimanapun kita berada, termasuk dalam alur dunia atau kenyataan yang tidak sesuai harapan, mestinya kita menerima saja. Akan terjadi percabangan realitas dan dunia terus-menerus di setiap persimpangan hidup, di setiap keputusan, dan di setiap tindakan yang kita ambil. Namun yang kita punya hanya realitas yang kita jalani saja dengan kesadaran ini. Karena itu, mari hidup dengan gembira
dan sehormat-hormatnya pada alam yang telah memungkinkan kita bernafas lewat hidung yang letaknya di kepala. Karena kalau kita hidup dalam realitas di mana letak hidung berdempetan dengan jalur limbah tubuh, maka hidup akan jadi why. Well, cukup sekian dulu ya. Bagi Anda yang tertarik dengan video lain bawah pohon sains, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.